Hai anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Kita bertemu lagi pada video pembelajaran materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita simak video selengkapnya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng. Kedua, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Ketiga, siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih pada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Unsur intrinsik dongeng. Yang pertama, tema. Tema adalah ide dasar, ide pokok, atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Nah, watak tokoh dapat kalian kenali melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan reaksi tokoh. Ketiga, latar. Latar adalah tempat dan waktu suatu kejadian dalam cerita. Keempat, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang disusun dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Kelima, amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jenis-jenis tokoh. Yang pertama, berdasarkan watak dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak penuh kelicikan, jahat, dan penyebab munculnya suatu konflik atau masalah. Yang kedua, berdasarkan peran. Dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama atau sentral, dan yang kedua, tokoh pendukung atau figuran. Tokoh utama adalah tokoh yang dikuatkan atau paling banyak diceritakan. Sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang membantu atau mendukung suatu cerita. Tahapan-tahapan alur. Yang pertama, tahap awal yang berisi tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan, latar, dan lain sebagainya. Kemudian,
pemunculan konflik atau masalah yang berisi pembaca diajak pada pengenalan konflik. Konflik tentunya melibatkan semua pemain atau tokoh. Dalam tahap ini pula, penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. Selanjutnya, komplikasi atau tahap peningkatan konflik yang berisi semakin banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Jadi, dari adanya kemunculan konflik akan naik menjadi peningkatan konflik. Jadi, masalahnya semakin mendetail. Selanjutnya, klimaks yang berisi tahapan puncak dari konflik yang ada. Pada tahap ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Jadi ketika ada kemunculan konflik, kemudian ada peningkatan konflik, dan paling atas sendiri adalah klimaks, yaitu tahapan puncak dari suatu masalah pada cerita. Selanjutnya resolusi yang berisi tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Teka-teki pada setiap konflik yang terjadi pada awal cerita akan terungkap atau terselesaikan pada tahap ini. Dan yang terakhir adalah akhir yang berisi pada tahap ini semua konflik telah terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita, yaitu penyelesaian, baik itu happy ending maupun sad ending. Di situ kalian bisa temukan akhir ceritanya bagaimana. Macam-macam alur. Alur maju, progresif, yaitu jalan cerita berjalan maju, mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Ada alur mundur, regresif, yaitu jalan cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Jadi ceritanya mundur ke belakang. Dan terakhir ada alur campuran, di mana jalan cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan. Selanjutnya, kita akan belajar muatan pelajaran PPK. Nah, kita akan mengenali bentuk-bentuk berterima kasih kepada semua makhluk hidup. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ada dua anak yang saling berjabat tangan. Nah, untuk saat ini berjabat tangan tidak perlu dilakukan. Jadi, kalian dapat berterima kasih dengan cara mengucapkan terima kasih saja. Jadi, tidak perlu berjabat tangan. Nah, caranya bagaimana berterima kasih kepada sesama? Menghormati dan menyayangi sesama, misalnya
mengucapkan terima kasih ketika telah dibantu atau diberi sesuatu. Jadi misalnya ibu dibantu oleh Jericho membawakan kotak pensil. Nah, ibu harus mengucapkan terima kasih Jericho telah membawakan kotak pensil berwarna. Nah, tujuannya apa? Supaya orang yang dibantu itu dan orang yang terbantu merasa senang, merasa dihargai. Yang kedua, ada gambar seorang anak perempuan sedang menyiram bunga. Nah, berterima kasih kepada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara merawat tumbuhan dengan baik. Misalnya, tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari. Nah, anak-anak jangan lupa, tumbuhan itu tidak boleh dicabuti. Kalau dicabut, maka tumbuhan tersebut akan mati. Sehingga kamu tidak bisa menghargai tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan, itu ada gambar seorang anak laki-laki dan ayahnya sedang membersihkan kandang kelinci. Nah, ayahnya sedang membersihkan sekitar kandang, kotoran-kotoran atau pakannya kelinci, sedangkan anaknya ngapain itu? Ia memberi makan kelinci. Nah, cara berterima kasih kepada hewan dengan cara menyayangi hewan, misalnya memberi makan atau minum, memberi vitamin, membersihkan kandangnya, dan tidak menyiksa hewan tersebut. Nah, mengapa sih kita harus mengucapkan terima kasih? Karena berterima kasih adalah salah satu sikap bersyukur. Nah, berterima kasih juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berterima kasih adalah salah satu cara kita untuk bersyukur, baik itu bersyukur kepada Tuhan ataupun bersyukur atas semua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sedangkan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, kalian termasuk yang mana? Rendah hati atau yang sombong? Jika kalian ingin menjadi pribadi yang rendah hati, maka kalian harus banyak-banyak bersyukur. Nah, tentu kalian pasti pernah mengalami atau memiliki pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia, kan? Nah, nanti kalian ceritakan secara tertulis apa saja pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia. Terima kasih kalian telah melihat tayangan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Kalian tetap belajar di rumah, jaga
kesehatan, dan sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.